Izin Bu, Taruna Madya Yunike Anissa Nurulita, STB 3840. Izin menjawab 2 pertanyaan Bu. 1. Sebutkan pasal-pasal tentang restoratif justice, diversi, dan penanganan anak di bawah umur 12 tahun. Pasal-pasal ini tercantum pada UU nomor 11 tahun 2012. Yang pertama, UU nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat 6. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. 2. Pasal 1 ayat 7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketiga, UU nomor 11 tahun 2012 pasal 5 ayat 1 adalah sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan perdebatan UU nomor 11 tahun 2012 pasal 5 ayat 1 adalah sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Yang keempat, pasal 8 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2012 yaitu proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban, orang tua atau wali, PK, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. 5. Pasal 13 UU nomor 11 tahun 2012 adalah proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal 1. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Izin Bu, sejauh ini saya memahami proses diversi ini adalah musyawarah. Jadi antara pelaku dan korban, dan untuk mengikut sertakan keluarga pelaku dan keluarga korban itu melakukan musyawarah. Alangkah baiknya jika anak itu di bawah umur 12 tahun itu bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi, dan mungkin orang tua bisa membimbing anak-anak mereka menjadi lebih baik lagi dan tidak melakukan kejahatan itu kembali. Selanjutnya, pasal 21 ayat 1. Dalam hak anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing PK, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk 1. Menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali, 2. Mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan. Jadi Bu, yang saya maksudkan sebelumnya, jadi kalau misalkan anak itu melakukan kesalahan ataupun tindak pidana, sebaiknya diserahkan kembali kepada orang tua, dikarenakan orang tua masih bertanggung jawab atas hal perilaku tersebut, yang dimana berarti anak tersebut kurang
kurang pembinaan dalam pendidikan, jadi mungkin lebih mendekatkan pada pendidikan itu tersebut. Misalkan diikutkan dalam hal les, misalkan dalam les mengaji, itu kan menjadi program yang baik buat anak-anak karena anak-anak lebih bisa mendalami agama. Kemudian les-les yang mungkin bisa keterampilan anak-anak tersebut, misalkan les piano, ataupun kalau misalkan mau murah pun itu bisa kita anak-anak belajar pianika. Jadi kan anak-anak tersebut mempunyai keterampilan. Jika kalau misalkan itu umurnya sudah lewat dari 12 tahun, mungkin anak-anak tersebut lebih bisa mendalami ilmu tersebut, Bu. Pada UU nomor 11 tahun 2012 pasal 14 menyatakan di ayat 1 disebutkan bahwa pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung penjabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Ayat 2, selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan, maksud saya Bu, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. 3. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang ayat 4, pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 hari. Pasal 15 UU nomor 11 tahun 2012 menyatakan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan peraturan pemerintah. Izin Bu, di soal nomor 2 itu ditulis apa yang tidak dipahami. Izin Bu, saya ingin bertanya tentang PowerPoint yang kemarin Ibu kirim, yaitu tentang tujuan keadilan restoratif, yang dimana disebutkan di poin B, pelaksanaan keadilan restoratif harus benar-benar sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Izin Bu, izin bertanya. Jika anak berusia 8 tahun itu pernah mengalami kesalahan, maksudnya kesalahan tindak pidana, dan itu sudah melakukan proses diversi terhadap kedua belah pihak, yaitu antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Dan jika di umur 12 tahun tepat anak itu mengulangi kesalahan yang sama, apakah anak itu akan dilakukan proses diversi atau tidak, Bu? Itu Bu yang saya tanyakan. Siap, terima kasih Bu.